Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, coba kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian coba kalian berdiri semua. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Sudah? Silakan dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, coba ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak datang hari ini? Aisyah, Bu. Ya, kenapa Kak Aisyah? Ada kegiatan keluarga, Bu. Ada kegiatan keluarga ya. Habis itu ada yang tidak datang? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Baik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ke depan. Ya. Di situ ada capaian pembelajaran. Nah, pada akhir fase D itu menganalisis akidah Islam, iman ihsan, sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Al-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fatah, Al-Ahyu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Latif, serta 6 rukun iman. Oke. Kemudian menganalisis akidah Islam ya, sehingga memiliki pemahaman akidah yang benar sesuai pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di situ menganalisis akidah Islam ya, sama. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang makna iman sebagai fondasi akidah Islam yang pertama dan kaitannya dengan ibadah sehari-hari, serta menelaah Islam sebagai fondasi akidah kedua Islam dan kaitannya dengan ibadah sehari-hari. Nah, sebelum Ibu mulai ya, Ibu tanya. Tadi di rumah ada sholat tidak? Ada, Bu. Ada nggak bolong-bolong? Ada, Bu. Nah, alhamdulillah ya, berarti anak Ibu semuanya anak yang solehah yang menjalankan ibadah ya. Nah, sekarang coba kalian buka link yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, kalian buka dan kalian baca. Kalian buka dan kalian baca. Sudah selesai? Ya. Kalau sudah, ini Ibu bagikan LKPD ya. Kemudian kalian tulis apa yang telah kalian baca tadi berkenaan tentang siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan kenapa. Ya. Coba kalian tulis. Ya? Sudah siap? Sudah. Kalau sudah, coba sekarang kalian bentuk kelompok. Kemudian diskusikan. Oke, diskusikan tentang apa yang sudah kalian baca tadi. Nah, tentang kata tanya apa, kemudian mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana. Coba jawabannya semua ditulis di LKB. Sudah? Sudah, alhamdulillah. Sekarang coba
perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan apa yang hasil diskusi tadi. Iya, silakan. Hasil telaah kami menelaah makna iman sebagai fondasi akidah pertama Islam dan kaitannya dengan ibadah sehari-hari. Ya. Udah, kasih aplaus untuk teman kita. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Menelaah Islam sebagai fondasi akidah umat Islam dan kaitannya dengan ibadah sehari-hari. Iya, silakan kasih aplaus untuk kawan kita ya. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah bagus-bagus ya. Semuanya bisa menjawab apa yang sudah ada tertera, apa yang sudah didiskusikan tadi. Oke, sekarang coba perhatikan di depan. Di sini kita akan membahas tentang akidah Islam ya. Yang pertama itu iman sebagai fondasi akidah yang pertama. Nah, di situ ada iman dalam Islam merujuk pada keyakinan yang kuat terhadap keberadaan Allah dan segala ajarannya. Nah, iman menjadi fondasi akidah yang pertama dalam Islam karena tanpa iman sulit bagi seorang untuk memahami dan menerima ajaran-ajaran secara utuh. Itu dia. Oke? Berarti di dalam diri kita harus ada iman. Kemudian iman menjadi landasan utama dalam menjalankan ibadah sehari-hari bagi umat Islam. Iman yang kuat akan menjadi motivasi seseorang untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Jadi seseorang itu harus ada iman di dalam diri. Karena kalau sudah ada iman dalam diri, maka segala yang dikerjakannya itu penuh dengan rasa tanggung jawab. Oke. Kemudian Islam sebagai fondasi akidah yang kedua dalam Islam dan kaitannya dengan ibadah sehari-hari. Islam itu mengajarkan tentang keimanan dan ketakwaan dan amal saleh yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami Islam sebagai fondasi akidah kedua, kita dapat menjaga kestabilan iman dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Oke? Kemudian menerapkan Islam sebagai fondasi akidah kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu adalah dengan menjalankan sholat 5 waktu ya secara teratur dan khusyuk, serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam berinteraksi dengan orang lain. Misalnya juga tidak boleh gibah, itu dia ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian makna Islam sebagai fondasi akidah Islam yang ketiga dan kaitannya dengan ibadah sehari-hari ya. Sudah. Jadi ihsan itu apa itu ihsan? Ihsan itu adalah satu konsep penting dalam Islam yang memiliki arti kesempurnaan atau kebaikan. Konsep Islam merupakan fondasi ketiga setelah iman dan Islam. Jadi ihsan itu adalah setelah ada iman, Islam, kemudian baru ihsan. Ihsan dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan segala hal yang terbaik dan penuh dengan rasa takwa. Oke? Ihsan juga dapat membantu kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Coba baca. Dengan melakukan segala sesuatu dengan ihsan. Dengan melakukan segala sesuatu dengan ihsan, kita dapat belajar untuk lebih fokus pada tindakan kita dan membuat keputusan yang lebih baik. Hal ini dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi ihsan itu memang harus ada di dalam diri supaya kita sukses. Nah, contoh Islam dalam ibadah. Contohnya adalah dengan melakukan sholat. Sholatnya itu harus memperhatikan gerakan tubuhnya, harus fokus, harus khusyuk, tidak boleh berpikiran kemana-mana ya. Jadi ketika kita
kita sholat itu harus khusyuk. Kemudian contoh yang kedua adalah saat berpuasa ya. Puasa itu memang dilakukan pada bulan Ramadan, puasa wajibnya ya. Akan tetapi ketika kita sholat ketika kita puasa bukan hanya puasa itu kita jalankan hanya ketika memang itu kewajiban pada bulan Ramadan. Melihat orang lain puasa terus kita pun ikut-ikutan puasa. Akan tetapi selain daripada bulan Ramadan, kewajiban pada bulan Ramadan, kita juga harus menanamkan di dalam diri kita bahwa puasa kita itu kita jalankan hanya untuk Allah. Nah, gitu ya. Jadi jangan ikut-ikutan. Ya. Kemudian kaitan antara iman, Islam, ihsan dan dalam ibadah sehari-hari itu sangat berkaitan ya. Keterkaitannya iman, Islam dan ihsan itu adalah sesuatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, kalau di situ iman adalah yang menjadi keyakinan yang kokoh, yang menjadi dasar akidah. Nah, sedangkan pelaksanaan rukun Islam itu dilaksanakan dengan cara ihsan. Ya, ini keterkaitannya. Ya, contohkan seperti sebuah rumah. Jadi kalau misalnya rumah itu harus ada fondasi, kemudian harus ada dinding, harus ada atap, baru dia menjadi rumah yang sempurna. Begitu juga tentang akidah di dalam diri kita, bahwasanya kita harus ada iman yang pertama, kemudian harus ada Islam yang kedua, baru ihsan. Nah, gitu ya. Jadi iman sebagai iman sebagai fondasi, kemudian Islam itu sebagai dinding, baru ihsan sebagai atap. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Baik anak-anak ya, cukup sekian mungkin. Sebelumnya Ibu mau bertanya, ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti sudah ngerti semua ya. Ya, sekarang coba kalian buka link yang sudah Ibu berikan. Dan kemudian kalian kerjakan tugas tersebut, tapi di rumah bukan di sekolah ya. Nanti ketika di rumah kalian kerjakan itu jangan dikerjakan, harus dikerjakan ya. Mungkin hanya ini saja pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.